Yo, wadaps, pengalap paling sadap. Welcome to my first video. Guys, kenal, beta Andra Rehata. Beta lebih dikenal sebagai Beta Tato Ambon. Dan di sini beta punya channel baru. Beta akan bikin sebuah channel tentang tato di kota Ambon. Jadi untuk basudara dong semua yang mau lihat channel tato satu-satunya yang ada di kota Ambon nih, yang beta ada bikin. Ini beta punya tujuan ini, pardon semua, biar nanti beta akan buat edukasi tentang tato menurut apa yang beta tahu. Jadi kalau nanti ada kesalahan dan lain-lain, dong bisa koreksi sama-sama biar ketong bisa bangun dan buat tato di Ambon jadi semakin lebih baik. Beta akan cerita singkat. Beta punya perkembangan dari awal mula beta tato. Beta tato sudah 5 tahun. 5 tahun beta tato itu manis pahit yang beta alami terlalu banyak lah, dari mulai tato luka, tato hancur, tato hapus, perawatan tato yang beta tahu, beta super alami akan semua. Beta sudah ikuti 5 kali event. Event pertama yang beta ikut itu kalau saya salah tahun 2017. Tahun 2017 beta ikut event. Beta istilahnya beta sedang belajar lebih baik daripada sebelumnya. Di event itu beta ikut dan situ beta nihil, sing dapat juara sama sekali, sing ada penghargaan apa-apa. Tapi dari event itu beta ada belajar banyak tentang beta punya cara-cara teknik pembuatan tato. Beta punya kesalahan waktu shading, penempatan gambar, pokoknya dan lain-lain yang nanti akan beta bahas di video-video berikutnya. Di event pertama itu beta masih nihil. Terus event kedua beta ikut di Bali. Waktu itu beta sengaja jalan-jalan ke Bali. Beta pas dari saya sampai di Bali, beta lihat salah satu postingan di Instagram King Tato Bali maksudnya gitu. Itu beta DM dong. Beta lihat ini, "Kak, masih bisa terima peserta nggak?" Dia bilang, "Bisa bro, masih ada slot 1 yang kosong." Oke, langsung beta isi slot yang kosong itu di Black and Grey. Dan karena kebetulan waktu itu niatnya untuk jalan-jalan bukan event, apa yang beta bawa waktu event itu memang sangat minim persiapan lah untuk ikut event. Di event itu beta belajar lagi. Beta belajar event itu, beta pas istilah ikut event Black and Grey, di situ pun beta masih kosong, masih dapat zong. Di event itu saya dapat juara, tapi hal yang beta ambil dari event itu adalah beta dapat ilmu dan pelajaran yang beta bisa kembangkan nanti setelah beta pulang ke Ambon. Beta ada banyak tanya di teman-teman di Bali. Pokoknya apa yang beta tahu, beta langsung tanya di dong semua. Apa yang dong beta asal lihat dari dong pun bagus, beta tanya juga lah. Buat tato ini nih bagaimana toh? Pemilihan gambar ini bagaimana? Terus shadingannya bagaimana? Dari situ beta banyak belajar. Walaupun ikut event, 2 kali ikut event itu tidak dapat pencapaian dari apa yang beta kerjakan, dan beta pulang ke Ambon. Terus yang lama ada event ketiga, Maluku Tattoo Exhibition juga. Beta ikut event itu tahun 2019 atau 18 itulah. 2019-18 kalau sing salah sih. Beta jauh hari, beta dengar info event, beta buat desain gambar. Beta cari-cari gambar yang bagus, yang menurut beta kemampuan beta bisa bikin ini maksimal mungkin selama waktu yang ditentukan, entah Black and Grey atau color. Lalu setelah saat event berjalan, apa yang terjadi pada beta itu adalah beta mencoba beta punya skill-skill di tahun-tahun sebelumnya dan apa yang beta pelajari dari beta pun tamang-tamang yang pernah beta dapat dong di luar sana tuh. Event sementara berjalan beta kerja normal. Di tes event ini anggap saja sedang melatih beta pun ilmu, atau ibarat kata beta ujian dari apa yang pernah beta pelajari di tahun-tahun sebelumnya. Di event itu beta dapat pencapaian kan. Black and Grey beta dapat juara 1, terus color beta dapat top score. Di situ pun beta paling senang karena apa yang beta pelajari dan apa yang beta pernah lakukan dan tanya-tanya di teman-teman yang lain adalah hal yang tidak kosong katong terima, tapi hal yang berisi tuh. Apa yang katong inginkan, dia pasti akan menjadi hasil. Jadi itu event ketiga beta ikut, masih dapat juara 1 di Black and Grey dan top score color. Karena di event itu pun beta semakin menggebu-gebu dan beta semakin semangat. Dia punya tahun 2020, beta berangkat ke Surabaya. Beta ikut event tato 10 November. Di sana karena beta pikir beta punya ilmu ada dan beta harus tes beta punya kemampuan. Istilahnya kayak jangan jago dalam kampung saja tuh. Beta harus coba beta punya pencapaian yang di Ambon, harus beta bawa keluar biar Ambon bisa bersaing dengan yang di luar sana gitu. Setelah
beta dengan event, beta buat desain, beta pun tanya-tanya juga di artis-artis satu yang senior di Ambon. Beta tanya-tanya dan beta buat desain. Saat waktunya beta berangkat ke Surabaya dan beta ikut event di sana. Memang benar banyak peserta yang hebat-hebat, dan walaupun katong hebat tapi katong punya kemampuan untuk bersaing di luar masih minim. Jadi kita pribadi, lalu di event itu memang beta akui semuanya hebat, semua artis satu hebat, dan beta masih zong lagi. Beta belum dapat apa-apa di event itu. Setelah perjalanan di event itu, beta sih dapat apa-apa. Beta cukup kecewa. Kenapa ya beta pun gambar sih bisa dapat juara? Tapi setelah beta tanya-tanya di beberapa juri, ada koreksi dari beta pun gambar yang kekurangannya banyak. Dan itu memang beta sadar itu. Entah itu beta salah pemilihan gambar atau beta terlalu panik saat di Surabaya waktu itu. Beta konsentrasi bubar atau gimana, beta tahu. Tapi beta rasa memang beta masih perlu belajar karena event di luar keras dan pesertanya juga sadis-sadis gitu. Sing lupa juga, dan event itu juga beta masih belajar terus tuh. Tiap kali berangkat kesempatan di luar kota, beta pasti akan belajar terus untuk menambah apa yang beta rasa kurang di beta pun diri. Dan ini event yang kelima. Setelah ada event keempat di Surabaya tahun ini maksudnya, beta ikut eventnya Hendrik Shinigami. Dong pasti tahu Hendrik Shinigami itu siapa tuh? YouTuber tato yang paling top. Jadi beta pas lihat dia akan buat sebuah acara. Itu acaranya Februari, tapi beta sudah lihat akan posternya tuh dari bulan Desember, dan dari bulan Desember pun itu beta mulai persiapan. Beta sudah mulai buat desain gambar untuk event, dan beta emang mempersiapkan beta mental sebaik mungkin. Dan gambar yang beta pelajari, biar gambar itu beta hafal akan dalam beta pun otak dan pikiran sudah, biar sing kaget lah gitu maksudnya. Saat beta berangkat ke ikut event di Jakarta, jadi event itu di Jakarta dong buat akan di Tangerang di Creo Creative Lot. Beta ikut event hari pertama Black and Grey. Beta kerja. Setelah kerja waktu habis sesuai yang ditentukan. Selesai itu penjurian, lalu beta juga sempat tanya di juri, beta gambar kekurangannya di mana tuh? Terus beta dijelaskan, gambar kurangnya ini, dan memang benar beta gambar kurang, dan mungkin juga ada faktor model yang sudah mulai sing kuat dan lain-lain seperti itu, atau mungkin faktor beta yang mengambil gambar yang terlalu detail menurut beta mampu padahal beta sing mampu. Banyak faktornya sih sebenarnya. Atau gambar yang beta prediksi 5 jam dia sih mampu 5 jam, akhirnya jadinya kurang detail dan lain-lain. Jadi gambar yang itu hari pertama. Terus masuk di hari kedua color. Setelah masuk di kategori color, namun kita kerjakan beta semaksimal mungkin, dan ternyata beta bisa selesai di gambar color lebih cepat. Jadi gambar colornya lebih cepat diselesaikan, tapi karena dari gambar yang black gray beta sudah tanya dan beta kekurangannya di mana-mana, dan itu jadi patokan dalam beta pikiran bahwa beta boleh selesai duluan di color. Beta harus koreksi beta punya gambar-gambar yang tadi semua, biar nanti pas di penjurian beta gambar sudah cukup lebih bersih dan detail, dan kekurangan yang beta buat di hari kemarin yang di black and gray beta tutupi di color. Dah selesai, waktu habis penjurian lagi. Sing lama tuh dengar hasil. Pas dengar hasil, di sini nih yang beta paling tunggu-tunggu. Di kategori black and gray beta nama sing muncul. Beta pasrah sudah. Kali ini jalan untuk belajar lagi, dan kemampuan memang masih minim di atas rata-rata. Beta sudah pasrah sekali waktu itu. Dan setelah color di kategori black and gray yang ada, pindah kategori color. Pas di kategori color belum baca top score 1, 2, 3, 4, 5 yang ada beta pun nama. Di 5 top score itu beta pun nama angos kosong. Beta semakin down, beta semakin bersedih gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang duga-duga hal lain tuh beta nama babunyi di the best favorit, masuk di the best favorit color. Itu beta paling senang pas sekali. Akhirnya apa yang beta pelajari dia sia-sia, dan apa yang beta tanya-tanya di orang itu menjadi pencapaian pada beta pribadi, dan itu yang beta paling senang pas sekali mendapatkan the best favorit color. Dan telah dapat the best favorit color, hal yang paling beta sing sangka-sangka dan duga lagi, dia punya keesokan harinya atau lusanya begitu, beta pergi ke studionya Hendrik Shinigami, dan di sana dia ajak beta untuk podcast. Nanti dong boleh cek langsung di channelnya Hendrik Shinigami, itu ada beta podcast juara the best favorit dari Ambon. Ngatang Ambon usia unjuk gigi terus. Jadi nanti beta akan buat dia punya sedikit cuplikan-cuplikan yang beta podcast dengan dia, sama beta punya hasil-hasil tato yang beta ikut lomba di dia punya event. Tato artis pertama yang duduk di kursi ini, Andra Rehata. Kalian masih follow? Nih gua ada follow. Gua ada follow nih, Ada yang kena.
pemenang Shinigami Award. Dia bukanlah yang terbaik, tapi gua bisa jamin ya? Nggak berani jamin. Nggak berani jamin. Dia bukan yang terbaik, tapi dia adalah yang terbagus. Cocok. Ya itu podcast yang beta lakukan yang dia, dan ya beta cukup senang tapi belum puas karena beta pencapaian bukan cuma sampai di sini kayak begitu. Jadi setelah beta podcast dengan dia, beta langsung berapa minggu kemudian beta balik di Ambon. Apa yang beta pelajari selama ini punya pencapaian, tidak sia-sia, dan itu akan beta terus kembangkan. Apa yang pernah beta dapat di awal pertama kali beta belajar tato sampai sekarang, beta akan kembangkan itu terus. Dan mungkin nanti kalau ada event-event berikutnya, beta juga akan ikut berangkat belajar terus kan, sekaligus ujian dari apa yang ketong pernah pelajari di tahun-tahun sebelumnya. Beta punya channel yang beta buat ini beta tujukan memang untuk tato, kayak tato banyak sih tato. Nantilah kalau dong ikuti beta terus, pasti beta rasa dong juga senang, karena apa yang beta ingin buat itu kayak apa yang dong kasih par beta, itu juga yang beta akan kasih par dong nanti balik. Selain ada juga tato edukasi, terus cara penempatan atau cara pemilihan gambar, pembuatan konsep, itu nanti akan beta buat di video-video yang nanti akan datang. Lalu beta juga mau bilang kalau dangke banyak patung semua yang mau subscribe dan ikuti beta pun channel terus. Dan di akhir penghujung video ini beta mau buat sebuah giveaway pardon semua. Jadi giveaway ini pasti berupa tato juga, tapi tato ini tato gratis. Pardon, dia pun syarat gampang, cuman kamu cukup subscribe beta punya channel, lalu suruh 5 orang teman, cukup ikuti beta punya channel dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng, kayak begitu maksudnya. Dan kirim dong 5 tamang ini pun bukti yang susah subscribe, bukti screenshot, lalu nanti kirim di beta. Kalau saya mau lebih dari 5 juga sih masalah, mau 10, 15, 20, atau 30, 100 bebas. Dan nanti beta akan lipat gandakan saya punya kesempatan. Jadi kalau saya bawa 20, ya saya punya nama, beta kan masukkan 4, melipat gandakan saya punya nama, dan kesempatan untuk saya menang lebih besar lagi. Bagaimana? Giveaway ini sedap tuh? Makanya kamu mesti ikut dan ajak kamu teman-teman. Bukan itu saja, untuk yang mau dapat tato, dia bisa menjual. Dia punya kesempatan menang, dia punya tiket, istilahnya tiket lah untuk menang, dia jual untuk orang lain. Dan uang yang dia jual itu katong bisa sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kayak di pantai asuhan, pantai jompo, terus pantai Natsepa. Pantai Natsepa katong pakai par refreshing gitu. Bisa juga katong pakai par pembangunan tempat ibadah, kota yang terdampak bencana alam, katong bisa juga kasih sumbangan. Dan channel ini kita buat bukan sekedar edukasi, tapi katong bisa saling membantu, walaupun dengan tato, tapi katong juga punya nilai lebih. Jangan cuma tahu tato sah, tapi sih mau tolong orang. Ini nih beta bikin akan supaya katong semua apa yang dong kasih par beta kasih akan balik par dong. Setelah 1 minggu video ini beta upload di YouTube, beta akan umumkan siapa pemenang giveaway yang akan mendapatkan tato gratis, bro. Tato gratis. Dan untuk teman-teman semua yang suka tanya-tanya tato gratis, bro, tato murah dulu, bro, tato gratis dulu. Itu untuk anak-anak yang suka tanya-tanya tato murah dan tato gratis tuh. Ini beta bikin per kamu. Jadi apa yang kamu kasih par beta, nanti beta juga kasih akan balik par kamu. Dan kalau kamu respon ini bagus, ya mungkin aja nanti berikutnya akan ada tato gratis dan lain-lain begitu. Jadi don't cukup ikuti aja apa yang tadi beta bilang semua untuk mendapatkan tato gratis. Dan kalau ada kata yang salah dari beta minta maaf dadung semua, dan tolong koreksi beta langsung aja komen di bawah. Kalau dong rasa sadar pasti dong komen. Oke, dan kawannya semua, peace out.